Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu rekan-rekanku semuanya. Apa kabarnya pada kali ini? Kami berharap semoga rekan-rekan dalam keadaan sehat sehingga dapat melakukan aktivitas dengan baik. Alhamdulillah Pak Jailani juga dalam keadaan sehat sehingga dapat melakukan perkuliahan lewat kuliah daring untuk mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Alhamdulillah untuk kesempatan ini kita masuk pada pertemuan yang ke-14. Pada pertemuan ke-14 untuk mata kuliah Sistem Informasi Manajemen, kita mengambil materi pokok bahasan tentang Sistem Pendukung Keputusan atau DSS. Nanti DSS akan kita bicarakan lebih mendalam. Seperti biasa, sebelum kita masuk pada pembahasan untuk materi pokok tentang Sistem Pendukung Keputusan, seperti biasa kita sampaikan tentang tujuan pembelajaran. Kita mempelajari bab tentang Sistem Pendukung Keputusan. Adapun tujuan pembelajaran dari materi ini adalah setelah mempelajari bab ini diharapkan mahasiswa mampu yang pertama menjelaskan tentang konsep sistem pendukung keputusan. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami dan mengerti tujuan daripada DSS, Decision Support System, sistem pendukung keputusan. Dan yang ketiga, mahasiswa mampu mengetahui cara menerapkan konsep DSS untuk penyelesaian masalah. Yang keempat, mahasiswa mampu memahami dan mengerti langkah-langkah daripada pengambilan keputusan. Baik rekan-rekan mahasiswa semuanya, langsung kita masuk pada pembahasan. Sebagai pendahuluan perlu kami sampaikan bahwa persoalan dalam perusahaan itu sangat bermacam aneka macam dan juga sangat kompleks. Apalagi dengan situasi yang ada saat ini misalnya. Bagaimana dinamika di masyarakat, dinamika perubahan sosial di masyarakat dengan kemajuan teknologi informasi, dengan era globalisasi, dan apalagi di Indonesia sendiri saat ini sedang dalam tahun-tahun politik, di mana nanti pada 14 Februari 2024 ini akan diadakan pesta demokrasi, yaitu pemilihan umum. Nah, kondisi permasalahan yang sangat kompleks dalam organisasi ini menuntut manajemen untuk melakukan langkah-langkah dalam pengambilan keputusan yang tepat, dalam pengambilan keputusan yang cermat, sehingga terjadi keputusan yang mempunyai nilai kemanfaatan yang tinggi. Nilai kemanfaatan yang tinggi bisa ditinjau dari segi ekonomi, bisa ditinjau dari segi sosialnya, maupun dari segi lingkungan yang ada. Organisasi dan manajemen tidak akan dapat diselesaikan secara menyeluruh dan waktu yang singkat. Anda bisa membayangkan ketika perusahaan saat tahun ini mau mengadakan ekspansi misalnya, atau mengadakan launching produk yang baru misalnya, tidak akan bisa serta-merta untuk dilakukan eksekusi. Tidak serta-merta untuk dilakukan langkah-langkah untuk pengembangan produk baru misalnya. Karena apa? Situasi yang sangat kompleks. Nah, permasalahan perusahaan ini yang sangat besar, yang sangat kompleks ini harus diselesaikan secara apa? Sistematis. Nah, sistematis di sini artinya apa?
pembahasan materi-materi yang selanjutnya Pak Jailani selalu menyampaikan bahwa konsep sistematis adalah konsep yang saling berkaitan antara variabel-variabel, antara sistem subsistem-sistem yang ada ini saling berkaitan. Nah, kali ini kita akan membicarakan apa yang dimaksud dengan sistem pendukung keputusan atau decision support system, di mana DSS menyediakan informasi pemecahan masalah maupun kemampuan komunikasi dalam permasalahan masalah semi terstruktur. Saya ulang, DSS menyediakan informasi pemecahan masalah maupun kemampuan komunikasi dalam permasalahan semi terstruktur. Artinya apa? Bahwa DSS ini akan mencobai komunikasi antar kelompok. DSS akan mencoba mendukung bagaimana kelompok-kelompok ini bisa bersosialisasi, bisa berkomunikasi. Disinilah peran daripada DSS atau Decision Support System. Konsep DSS adalah sistem yang mendukung kelompok atau grup decision support system yang mencoba memperbaiki komunikasi antar kelompok dalam suatu sistem dengan menyediakan perangkat lunak bagi kelompok pengambil keputusan. Kita bicara sumber daya informasi, sehingga DSS ini tidak lepas dari sumber daya informasi yang dieksplor sedemikian rupa. Dengan demikian, Simon mengatakan bahwa langkah dalam pengambilan keputusan harus melalui tahap 1, 2, 3, 4. Karena apa? Kalau kita bicara dengan konsep DSS, di mana sistem pendukung kelompok atau Group Decision Support System, GDSS, ini memperbaiki komunikasi antar kelompok, di mana dalam suatu sistem akan menyediakan perangkat lunak bagi kelompok pengambil keputusan. Kalau dalam DSS, Simon menyatakan bahwa langkah pengambilan keputusan yang pertama adalah kegiatan intelijen. Kalau dalam suatu organisasi ingin memecahkan suatu masalah dengan konsep DSS, kegiatan pertama adalah kegiatan intelijen, yaitu kegiatan mengamati lingkungan untuk mendapatkan kondisi dan informasi yang lalu. Oh, di bagian keuangan agak terjadi sesuatu misalnya. Ada kegiatan intelijen. Oh, bagian pemasaran terjadi overlapping. Oh, bagian produksi terjadi permasalahan. Nah, kegiatan intelijen ini berkaitan dengan bagaimana mengamati lingkungan untuk tidak hanya mengamati saja, tapi untuk mendapatkan kondisi dan informasi yang masalah. Biasanya kegiatan intelijen ini bisa dilakukan secara mandiri oleh satu organisasi perusahaan, tapi bisa juga dilakukan kegiatan intelijen ini melakukan kegiatan pihak ketiga yang lebih profesional. Karena biasanya kalau kegiatan intelijen dilakukan dari internal itu biasanya terjadi gesekan. Ingin mencari informasi di bagian pemasaran. Sementara direktur bidang pemasarannya adalah junior kita atau senior kita, atau mungkin kolega sahabat keluarga kita misalnya, akan terjadi ketidakobjektifan. Nah, kegiatan intelijen harus dilakukan sedemikian rupa karena apa? Untuk mendapatkan kondisi dan informasi yang nyata, yang real, ini penting. Agar apa? Kita dapat melakukan langkah yang kedua, yaitu kegiatan merancang.
Kegiatan merancang yaitu kegiatan merencanakan pengembangan dan penganalisa berbagai alternatif dari masalah. Kalau terjadi suatu masalah dalam suatu perusahaan, misalnya dalam pemasaran, apa benar karena tenaga pemasar kita yang kurang qualified? Apa mungkin terjadi alternatif? Oh, mungkin produk kita ya sudah kalah dengan produk-produk yang lain. Atau mungkin kesalahan kita dalam merancang program pemasaran kita kalah dengan kompetitor. Ada berbagai alternatif. Ini kalau perkuliahan bisa tatap muka, Pak Jalani bisa gambarkan contoh-contoh secara grafis langkah-langkah pengambilan keputusan yang dilakukan, yang diusulkan oleh Simon ini. Nah, kemudian ketika sudah terjadi alternatif-alternatif dari berbagai pemecahan masalah, langkah yang ketiga adalah bagaimana kegiatan memilih, yaitu suatu kegiatan memilih dari satu tindakan yang dianggap paling tepat dibandingkan alternatif-alternatif yang lain. Saya contohkan tadi, pemasaran. Apakah produk kita memang sudah kalah kualitasnya dengan yang lain di pasar, atau mungkin tenaga pemasaran kita yang kurang qualified, atau mungkin kompetitor pesaing yang sudah sangat sedemikian bagusnya. Alternatif mana yang akan kita ambil dari rancangan yang telah kita buat? Informasi data dari kegiatan intelijen, bagaimana merancang kegiatan, ada alternatif-alternatif ini, itu, dan segala macam. Kegiatan memilih. Setelah kegiatan pilihan alternatif sudah kita tetapkan, baru kegiatan yang keempat, yaitu kegiatan menelaah, yaitu menilai dari pilihan-pilihan yang lalu dan diambil yang terbaik dari keputusan yang diambil. Apakah produk yang perlu ditingkatkan, atau sales force-nya yang perlu dikembangkan, atau memang persaing pasar yang sudah sedemikian ketat. Kita telah dengan seksama. Untuk apa? Untuk kita ambil keputusan dalam pengambilan keputusan yang terbaik. Tidak boleh ragu-ragu. Ini hanya be atau not to be. Ya atau tidak. Itu terkait dengan langkah-langkah pengambilan keputusan menurut Simon. Kemudian, sebetulnya apa sih tujuan daripada decision support system itu? Kenapa tidak dipakai yang namanya sistem pendukung keputusan? Kira-kira seperti apa? Keputusan yang kita ambil itu mestinya sayang hati-hati dengan data-data yang sangat valid, dengan cara pengambilan keputusan yang rasional, tidak emosional, tidak karena suka dan tidak suka. Tapi bagaimana keputusan yang kita ambil meskipun tidak menyenangkan semua pihak, tapi adalah keputusan yang memang harus kita ambil yang terbaik. Decision support system mendorong, membantu untuk pengambilan keputusan dari itu. Agar keputusan dapat diambil dengan baik, dengan mempertimbangkan berbagai hal, langkah-langkah pengambilan keputusan tadi sudah disampaikan oleh Simon. Ada 1, 2, 3, 4. Nah, sekarang tujuan daripada decision support system itu apa sih? Yang pertama, membantu manajer membuat keputusan untuk memecahkan masalah semi terstruktur. Karena ini hanya sebagai support dalam pengambilan keputusan, maka manajer mengambil langkah-langkah seperti yang disampaikan oleh Simon tadi, semi terstruktur. Yang kedua, tujuannya adalah mendukung penilaian manajer dalam keputusan dan bukan menggantikan keputusan. Karena langkah-langkah dari Simon, intelijen, merancang, memilih, kemudian menelaah, dengan demikian manajer akan dapat
menjadi salah satu bagaimana menilai keputusan yang diambil. Kalau keputusan sudah diambil, ya itu harus dijalankan. Dengan yang ketiga, akan meningkatkan efektivitas pengambilan keputusan manajer dan efisiensi. Karena sudah dilakukan sedemikian rupa, ada support decision system, sistem pendukung keputusan, dengan harapan keputusan yang diambil manajer itu bisa efektif. Karena sudah mempertimbangkan berbagai aspek. Selain itu juga diharapkan juga ada efisiensi penghematan. Penghematan bukan hanya dalam bentuk keuangan, tapi penghematan juga bisa bentuk penghematan sumber daya yang lain. Kemudian prinsip daripada DSS. 3 prinsip ini harus dipegang oleh DSS atau support decision support system. Yang pertama adalah struktur masalah. Karena DSS adalah sebagai support dalam pengambilan keputusan, sistem pengambilan keputusan, maka struktur masalahnya harus jelas. Dengan demikian tadi Simon menyampaikan, yang pertama harus ada kegiatan intelijen dulu. Jangan masalah kemudian diputuskan oleh pimpinan. Kalau masalah hanya diputuskan pimpinan, belum tentu itu benar-benar masuk pada akar masalah. Struktur masalah harus jelas. Satu contoh, sebuah institusi perguruan tinggi begitu, pimpinan harus tahu betul masalah yang di bawah. Masalah mahasiswa seperti apa, masalah tenaga pendidik seperti apa, masalah dosen seperti apa, pimpinan seperti apa, harus tahu. Jangan hanya karena delapan sepihak kemudian diambil keputusan. Ini salah besar. Nah, struktur masalah ini penting dalam rangka apa? Agar sistem support pengambil keputusan ini juga sesuai. Kalau struktur masalahnya nggak pas, struktur masalahnya sebenarnya masalah sumber daya manusia misalnya. Tetapi ketika dilaporkan pada pimpinan adalah permasalahan karena lemahnya alat, ya kacau. Atau sebaliknya, karena teknologi yang tinggi, yang bagus, tetapi tidak mensupport karena sumber daya manusia tidak qualified misalnya. Nah, struktur masalah ini akan menentukan bagaimana keberhasilan daripada decision atau decision support system, sistem pendukung keputusan. Kalau yang nama sistem pendukung keputusan strukturnya salah, ya kacau. Saya mencontohkan kendaraan bermotor. Mesinnya bagus, remnya, bodinya juga oke. Tapi bensinnya habis, BBM-nya habis, ya nggak beres. Jangan bensinnya, bahan bakarnya habis, ya dilaporkan mesinnya yang rusak, nggak kampung. Jadi struktur ini akan menentukan. Prinsip yang kedua adalah dukungan keputusan itu sendiri. Kalau strukturnya jelas, strukturnya sesuai dengan permasalahan yang ada, otomatis dukungan keputusannya juga sesuai. Kalau tadi motor mogok karena memang bahan bakunya tidak ada, kasih bahan baku jalan. Tetapi kalau motor mogok, bahan bakunya tidak ada, yang di servis mesinnya ya enggak ada artinya gitu loh. Paham ya? Jadi antara struktur masalah dan dukungan keputusan harus sinkron. Prinsip yang ketiga adalah efektivitas keputusan. Kalau struktur masalah terurai, terpapar dengan baik, dukungan keputusan masalah juga sesuai. Ibarat dokter itu kalau sakitnya sesuai dengan analisa dokter, obatnya, resepnya sesuai, kan sembuh. Ya enggak? Kalau dokter sakitnya kepala tapi obatnya serep, ya enggak nyambung.
Dengan demikian, prinsip yang ketiga adalah efektivitas keputusan. Struktur jelas, dukungan sesuai, efektivitas keputusan akan tercapai. Itu prinsip dari decision support system. Ada beberapa data tentang model DSS, di mana 3 subsistem perangkat lunak dalam DS, yaitu perangkat lunak penulis laporan, model matematis, dan groupware atau penyelesaian kelompok. Itu terkait dengan pembahasan tentang decision support system. Sebagai penutup, kami sampaikan bahwa sistem pendukung keputusan atau DSS penting bagi perusahaan yang mempunyai permasalahan yang beraneka macam. Karena apa? Tidak akan mungkin permasalahan semua diselesaikan secara waktu yang singkat dan bersamaan. Tapi ada yang namanya penyelesaian model grup atau kelompok. DSS memungkinkan data dalam dan informasi yang akurat sesuai dengan kebutuhan yang dihadapi perusahaan. Karena kita bicara dengan kelompok. Ingat, konsep daripada DSS tadi adalah membangun komunikasi dalam kelompok. DSS merupakan sistem yang sama berkaitan dengan subsistem yang lain dalam suatu keputusan perusahaan. Seperti biasa rekan-rekanku, untuk akhir pembahasan kami berikan soal evaluasi untuk bahan diskusi, tidak harus dikumpulkan nggih. Untuk evaluasi rekan-rekanku semuanya, ini ada 3 soal yang dapat saudara untuk kerjakan untuk mengevaluasi kemampuan saudara dalam memahami materi pembahasan tentang sistem pendukung keputusan atau DSS. Akhirnya kami ucapkan banyak terima kasih atas kebersamaan, komitmen, dan kebersamaan kerjasama dari rekan-rekanku semuanya. Oh iya, tidak lupa, karena ini sudah tahun baru 2024, kami ucapkan pada rekan-rekanku semuanya selamat ulang tahun baru. Semoga di tahun yang baru ada semangat baru dan energi yang baru, sehingga kita dapat melakukan kegiatan kita yang lebih positif, yang lebih produktif, dan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi semuanya. Akhir kata kami ucapkan banyak terima kasih. Kami mohon maaf apabila dalam penyampaian banyak kekurangan, banyak kekhilafan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.